Halo teman-teman, jumpa lagi di channel ini. Hari ini hari Kamis ya, tanggal 14 Oktober 2021. Di dalam video ini saya ingin membahas atau mereview mengenai beberapa acuan saham yang telah diajukan oleh teman-teman kita di grup Telegram dan Instagram ya, secara gratis setiap harinya. Ingat ya, disclaimer on tidak menyarankan untuk memperbelikan dan memperjualkan saham. Hasil analisa saya perlu direvisi kembali dengan analisa masing-masing. Untuk teman-teman yang belum join di grup Telegram saya, bisa segera join di grup Telegram saya. Link sudah saya sediakan di kolom deskripsi di bawah. Serta jangan lupa untuk follow Instagram saya dengan username mc_saham. Saya akan mengupdate saham-saham pilihan saya untuk dibagikan ke teman-teman melalui grup Telegram dan Instagram. Maka dari itu, alangkah baiknya teman-teman join di grup Telegram saya dan follow Instagram saya agar tidak ketinggalan pilihan saham yang menarik. Mari dukung channel ini agar terus dapat berkembang dan membantu lebih banyak orang lagi dengan mengklik tombol subscribe dan mengaktifkan lonceng untuk berlangganan di bawah ini. Oke, mari kita lanjutkan ke pembahasannya ya. Jadi untuk IHSG hari ini ditutup di harga 6.626 ya. Jadi memang IHSG sangat meledak sekali ya, cukup tinggi sekali. Yang dimana dengan persentase kalau kita lihat ya, IHSG ditutup dengan persentase plus 1,36% ya. Jadi IHSG sangat menguat sekali, banyak pihak asing yang sedang mengincar bank-bank saham-saham LQ45 ya, seperti Bank BRI, BMRI, BBCA yang setelah stock split ya, seperti itu. Dan kalau saya lihat IHSG ini masih berpotensi untuk menuju kembali ke harga 6.787 ya. Jadi secara support dan resisten ini resistennya di 6.787 ya. Jadi untuk IHSG masih bisa menguat kembali ya untuk IHSG. Dan ya semoga saja IHSG bisa terus naik dan kita bisa happy con ya di bulan 10 ini hingga bulan 12 nanti. Oke, kita lanjutkan ke pembahasannya. Di sini ada saham sebentar. Oke, wait. Oke ya, jadi di sini ada saham oke, ada saham MLPL ya teman-teman ya, ada saham MLPL. Oke, untuk MLPL ya, hari ini ditutup di harga 380 dengan persentase min 2,06% ya. Jadi memang MLPL hari ini sudah mulai menguat kembali ya setelah beberapa kali auto reject bawah. Perlu diperhatikan bahwa MLPL menguat di area supportnya ya, kurang lebihnya di 380 ya, sementara memang masih starting dulu ya. Dan kalau saya lihat, kalau memang belum ada yang akumulasi cukup besar, ini kemungkinan besar nanti MLPL turun lagi hingga menyentuh area 352 ya. Yang akumulasi hari ini ada CC, YP, dan AU, distribusi ada CPNI dan KI ya. Untuk rata-rata harga di 387 dan perlu diperhatikan bahwa banner sudah mulai distribusi mulai dari tanggal 6 Oktober hingga tanggal 12 Oktober. Ya, kalau memang ini kan closing hari ini di area support ya, dan kalau memang besok banyak yang akumulasi, kemungkinan besar nanti harga akan menuju ke area resistennya di mana di area 420 ya, itu next targetnya. Dan kalau memang ini ditembus, nanti akan ke resistance selanjutnya di 460 ya. Jadi untuk MLPL bisa diperhatikan lagi. Kita lanjut lagi, di sini ada saham Pura. Ya, Pura hari ini ditutup di harga 54 dengan persentase plus 8,0% ya. Akumulasi hari ini ada CC, YP, dan YB. Distribusi ada EP, XC, dan DR untuk rata-rata harga di 50 ya. Jadi teman-teman yang memiliki saham Pura atau sedang mengincar saham Pura perlu lebih berhati-hati bahwa harga 50 merupakan area mati ya teman-teman ya. Harga mati yang dimana sebagai contoh seperti suspend ya kalau saya bilang. Ya, seperti suspend. Namun ya dikarenakan juga ini datanya memang Pura kan baru bangkit lagi ya. Jadi kita gunakan bandarmologi saja. Yang akum tadi paling banyak ada CC ya teman-teman ya, dengan rata-rata harganya 50, dan untuk distribusi ada EP ya, yang paling banyak dia rata-rata harga 50 juga ya. Jadi ya kebanyakan rata-ratanya di 50, sementara juga closing masih di bawah emas 90. Jadi lebih harus berhati-hati ya. Seumpamanya kalau teman-teman sudah cuan kurang lebihnya Rp2 atau 2 tik saja, teman-teman bisa segera exit ya. Pokoknya intinya teman-teman jangan sampai kesangkut ya. Kesangkut sampai di harga 50 ini jangan sampai seperti itu, nanti modal teman-teman untuk digunakan di saham lainnya malah nggak bisa ya. Jadi diperhatikan saja untuk Pura. Ya kurang lebih nanti kalau mau take profit ya bisa lah di 58 ya di resistennya. Oke. Untuk Pura demikian, kita lanjut lagi. Di sini ada saham SMGR. SMGR hari ini ditutup di harga
8.925 ya dengan persentase plus 7,53%. Hari ini volume juga cukup tinggi ya. Volume cukup tinggi, namun ini badannya sudah mulai rutin untuk melakukan distribusi. Kalau kita lihat yang akum ada RX, AC, dan BK, distri ada YP, OD, dan DR ya. Untuk rata-rata harga di 8.735. Oke, 8.735. Sementara memang ini untuk SMGR sudah menembus area supportnya ya. Area resistannya ya. Resistannya di harga 8.500 dan hari ini closingnya di 8.925 ya. Jadi sudah ditembus. Kemungkinan besar nanti SMGR akan bisa lanjut lagi naik ya hingga menyentuh area 9.275 ya. 9.300 lah ya di area sana. Jadi untuk SMGR kalau teman-teman mau beli sih ya bisa saja ya. Tapi kalau mau beli lebih confirm lagi nanti bisa tunggu saja breakout di 9.275. Oke. Jadi untuk SMGR bisa diperhatikan saja terutama area supportnya ya. Kita lanjut lagi di sini ada saham Bapa. Hari ini ditutup di harga 53 ya dengan persentase plus 6%. Kalau kita lihat yang akum hari ini ada YP ya, YP paling banyak, lalu ada NI dan BQ, distri ada AI, PD, dan OD untuk rata-rata harga di 53, sementara waktu kalau teman-teman yang sedang mengincar saham ini, perlu diperhatikan dan jangan sampai teman-teman kesangkut di harga 50 ya. Harga 50 ini merupakan harga mati, dan kalau memang teman-teman maunya scalping saja ya, jual cepat, sebaiknya jangan dipegang ya. Maksud saya jangan disimpan barangnya ya, jangan disimpan. Ya kalau disimpan nanti namanya bukan scalping tapi daily trading dengan saham gorengan ya, jangan sampai seperti itu. Oke ya. Jadi sementara waktu untuk area supportnya berada di 52 ya teman-teman ya. Area supportnya di 52 dan untuk resistennya di 54 sih. Resistennya di 54 dan 56 ya. Ya memang short dulu ya, short TP dulu ya. Kalau nanti mau TP bisa di 54 dan seterusnya di 56 ya. Untuk area supportnya di 52 dan 50. Oke, untuk apa demikian? Tadi yang paling banyak akum hari ini ada YP ya tadi ya teman-teman ya, ada YP. Jadi demikian untuk Bapak. Kita lanjut lagi di sini ada saham Okas. Okas hari ini ditutup di harga 79 ya, tapi dengan persentase 0,0% dikarenakan juga ada gap opening. Kalau kita lihat yang akum hari ini ada PD, XC, dan NI, distri ada YP, EP, dan CC ya untuk rata-rata harga di 81. Dan bagi teman-teman yang memiliki saham Okas bisa diperhatikan untuk area supportnya ya, bisa diperhatikan. Sini supportnya di 73 ya, di 73 itu support terjauhnya dan untuk support terdekatnya berada di ya kurang lebih di 75 ya teman-teman ya, di 75 dan 79 itu supportnya ya. Lalu kalau kita lihat dari segi resistennya, sebentar, resistennya di 90, tapi untuk resisten terdekat berada di 84 ya. Jadi memang untuk Okas ya, sementara supportnya berada di 79, kalau memang besok rebound kemungkinan harga akan ke harga 84 ya. Harga 84 atau nanti kalau memang ini ditembus lagi 79 ditembus, kemungkinan harga akan jatuh ke 75 ya area supportnya. Kalau mau averaging down bisa di area sini ya, 73 hingga 75. Kita lanjut lagi di sini ada saham Kios. Oke, Kios hari ini ditutup di harga 745 ya dengan persentase min 4,49%. Kalau kita lihat yang akum hari ini ada JP, MG, dan AK, distri ada MK, BK, dan NI ya untuk rata-rata harga di 766. Dan memang area supportnya dari saham Kios ini di harga 755 ya, dan hari ini ditutup di harga 745 dengan persentase 4,5%, yang dimana Kios ini sudah menembus area support pentingnya ya. Dan apakah ini waktunya kita untuk stop loss? Perlu diperhatikan bahwa kalau Kios besok memang masih bisa menguat ya, harga closingnya masih bisa di atas 750 ya, maka teman-teman bisa hold ya, teman-teman masih bisa hold. Tapi kalau memang Kios besok harga closingnya di bawah 750 ya, teman-teman bisa stop loss dulu, dikarenakan juga nanti Kios bisa jadi turun lagi hingga menyentuh area 690 ya teman-teman ya. Jadi untuk Kios bisa diperhatikan juga, ini juga stokasinya sudah mulai dead cross di area oversold. Oke, kita lanjut lagi di sini ada saham real.
Real hari ini ditutup di harga 101 ya teman-teman ya dengan persentase min 0,98%, namun closing masih di atas EMA 90 ya yang garis biru. Kalau kita lihat yang akum ada YP, KK dan CC, distri ada TP, HD dan SQ ya. Untuk rata-rata harga di 97. Dan memang untuk real ya hari ini harga terendahnya di 95 namun menguat kembali ya. Menguat kembali untuk real. Sementara waktu memang harga closing masih berada di bawah area supportnya ya. Supportnya di 102 yang dimana sekarang menjadi resisten, oke? Ya perlu diperhatikan bahwa ini sudah menguat kembali untuk real. Ya kalau saya lihat kemungkinan besar besok bisa lah rebound dikit lah, rebound dikit. Kalau memang bisa menyentuh di area kurang lebihnya di 107 ya teman-teman ya. Kemungkinan besok bisa menyentuh di area 107 atau mungkin paling maksimal nanti di 112 lah ya. Jadi bisa ditentukan sendiri. Selama harga real masih bertahan di atas 96 ya, harga closingnya masih di atas 96, maka teman-teman masih bisa di hold ya. Tapi merupakan harga 102 ini juga merupakan area support yang cukup penting ya. Jadi semoga saja real masih bisa di atas 102 ya untuk penutupan besok. Kita lanjut lagi, di sini ada saham Toys. Toys hari ini ditutup di harga 172 dengan persentase min 6,01%. Kalau kita lihat yang akum hari ini ada SQ, LG, dan CC, distri ada XC, YP, dan FZ ya. Untuk rata-rata harga di 181, yang dimana rata-rata harganya sendiri sudah berada di atas daripada harga closing hari ini. Ya, jadi memang Toys hari ini melemah ya teman-teman ya, melemah yang dimana sudah menembus area support pentingnya. Area support pentingnya di 175 hingga 180 ya, coba saya perbesarkan ya, di area biru ini, yang dimana hari ini sudah ditembus. Kalau memang besok masih belum bisa untuk menguat kembali ya, kembali ke posisi awal di harga 175, maka teman-teman harus lebih berwaspada ya. Harus lebih berwaspada karena ini juga tren dari saham TOS ini juga sudah mulai turun ya. Ini kan saham gorengan ya, sebaiknya teman-teman jangan terlalu lama-lama untuk menghold saham gorengan, oke? Ya kalau bisa nanti ya teman-teman beli pada saat hari itu, lalu teman-teman jual hari itu juga, oke? Jadi untuk saham Toys demikian. Kita lanjut lagi, di sini ada saham OPMS. OPMS hari ini ditutup di harga 138 ya dengan persentase min 4,83%. Kalau kita lihat yang akum ada SQ, ada NAI, distribusi, ada YP, AK, dan DR ya teman-teman ya. Untuk rata-rata harga di 137. Dan kalau kita lihat juga di sini foreign memang melakukan akumulasi cukup rutin ya, tapi dikit sekali. Dan memang ini untuk OKAS ya, maaf untuk OPMS ya. Ya, kenapa? Ya saya juga heran sih kadang-kadang kenapa orang kok mau memilih saham yang lagi downtrend ya seperti ini ya. Ya, mohon maaf kalau ada kata-kata menyinggung, tapi teman-teman seharusnya harus lebih berwaspada bahwa saham yang trennya lagi turun ya, ngapain teman-teman beli ya? Jangan dibeli kalau sahamnya lagi trennya turun, kan kita mau trennya naik ya, jadi jangan dibeli. Kalau sudah tahu kejadiannya seperti itu, jangan pernah memaksakan suatu saham yang memang arah trennya masih belum baik ya, jangan dipaksakan. Kalau teman-teman memang sudah punya barang ya teman-teman stop loss dulu kalau memang nggak ada tanda-tanda pembalikan arah ya. Itu nasihat dari saya. Kalau teman-teman mau ambil ya juga bisa, kalau nggak mau diambil ya juga bisa. Ya itu terserah. Tapi kalau saran saya sendiri, seharusnya teman-teman harus berani untuk mengambil tindakan ya. Harus berani mengambil tindakan. Oke, jadi untuk OPMS ya, sementara waktu saya hanya bisa memberikan support beberapa dan resisten beberapa. Oke. Sebentar. Wait. Ya, jadi untuk OPMS supportnya di 130 dan untuk resistennya di 151. Kalau memang ini supportnya ditembus, kemungkinan besar nanti akan jatuh lagi. Kalau resistennya ditembus, kemungkinan akan naik lagi ya ke harga 183 ya. Tapi kalau bagi saya masih belum bisa ya, masih berat. Jadi teman-teman kalau yang sudah punya, sebaiknya bisa di stop loss dulu ya, karena trennya juga masih turun. Oke, untuk OPMS demikian. Kita lanjut lagi, di sini ada saham INDF. INDF hari ini ditutup di harga 6.850 ya dengan persentase plus 1,11%. Kalau kita lihat yang akum hari ini ada BB, ZP, dan IF, distri ada OD, BK, dan YP ya. Untuk rata-rata harga di 6.852 ya teman-teman ya. Dan perlu diperhatikan bahwa INDF berhasil menembus area resistennya ya.
ini INDF berhasil menembus area resistennya yang dimana resistennya berada di harga 6.800 ya. Kalau memang besok masih harga closingnya masih di atas 6.800, maka teman-teman bisa dibeli ya. 6.800. Oke, masih bisa dibeli untuk INDF sih. Kalau memang besok closingnya masih di atas 6.800 loh ya. Ya, jadi selama masih di atas 6.800 masih oke sih peluangnya ya, masih oke. Oke, jadi untuk INDF bisa diperhatikan kalau memang besok harga closingnya di atas 6.800, teman-teman bisa hold, nanti jual saja saat harga sudah menyentuh area resistennya di 7.300 dan 7.800-an ya. Jadi untuk INDF bisa diperhatikan, kalau yang mau screenshot bisa di screenshot. Kita lanjut lagi, di sini ada saham PNBS. PNBS hari ini ditutup di harga 87 ya dengan persentase plus 3,57%. Kalau kita lihat yang akum hari ini ada MG, AK, dan CP, distribusi ada PD, YP, dan YJ ya. Untuk rata-rata harga di 85. Dan memang harga closing masih di bawah EMA 90, 34, dan 21. Dan perlu diperhatikan bahwa untuk saham PNBS ini ya, ini merupakan area supportnya berada di 63 ya, tapi memang masih jauh dengan harga closing hari ini. Dan kita bisa coba cari next-nya ya di 74, oke. 74 dan di sini di 84 ya, 84 ya di sekitaran sana sih. 107 sebentar. Oke ya, 97. Jadi untuk PNBS ini ya memang kan sudah di bawah 100 ya teman-teman ya, sudah di bawah 100 harganya. Bisa diperhatikan bahwa untuk arah supportnya sendiri berada di harga 84 ya, dan resistennya di 97 ya, sementara waktu di sana. Mungkin teman-teman yang mau screenshot bisa di screenshot sekarang ya, bisa di screenshot. Jadi untuk PNBS demikian, kita lanjut lagi, di sini ada saham ILS. Oke, untuk ILS hari ini ditutup di harga 194 ya dengan persentase min 6,73% ya. Jadi memang ILS hari ini auto reject bawah ya. Dan kalau kita lihat yang akum hari ini ada YP, PD, dan NI, distribusi ada SQ, BQ, dan KK ya. Untuk rata-rata harga di 194 ya, 194. Dan memang ini harganya masih di atas 90, tapi memang ILS kan juga baru open suspend ya. Lalu bagaimana sih triknya untuk kita bisa keluar dari saham ILS ya? Kalau saya sarankan teman-teman bisa exit dulu, karena kan juga ini kan memang baru suspend ya. Memang ini auto reject bawah dulu sih. Jadi teman-teman bisa keluar dulu. Caranya ya teman-teman nanti bisa lah ya, kurang lebih saya hitungkan ya. Kan harga closing hari ini kan 194. Kita open posisi di harga ARB saja ya. Mungkin teman-teman nanti bisa open posisi di harga 181 ya, itu harga auto reject bawah untuk besok. Jadi teman-teman bisa langsung order di harga 181 ya. Itu harga auto reject besok. Ya, jadi bisa diperhatikan teman-teman harus bisa lolos dulu ya dari ILS. Kalau memang nanti teman-teman seumpamanya nanti bisa berjualan dan memang harga ILS terbang, nggak usah dipikirkan ya. Yang penting teman-teman sudah selamatkan modal ya. Jadi kesimpulannya teman-teman seharusnya sudah bisa lepas dulu dikarenakan ini dorongannya masih kuat ya dari ILS ini. Oke. Tadi yang paling banyak distri ada SQ ya. Jadi bisa diperhatikan lagi untuk ILS. Kita lanjut lagi teman-teman, di sini ada saham Friend. Oke, Friend hari ini ditutup di harga 94 ya dengan persentase min 1,05%. Kalau kita lihat yang akum hari ini ada BK, EP, dan CP, distribusi ada MG, CC, dan PD ya. Rata-rata harga di 94, dan kalau kita lihat di sini memang Foreign melakukan akumulasi cukup rutin ya. Foreign melakukan akumulasi cukup rutin, dan untuk area supportnya sendiri berada di harga 93 ya teman-teman ya. Area support dari saham Friend berada di 93, dan untuk resistennya di 98 ya. Resistennya di 98, oke. Kalau memang nanti supportnya ini ditembus ya, ini kan sudah mendekati area support. Kalau memang supportnya ditembus, ini kemungkinan besar nanti Friend bisa jatuh lagi ke 86 ya. Jadi bisa diperhatikan saja harga closing besok apakah masih menguat atau sudah di bawah harga support ya. Jadi untuk Friend bisa diperhatikan tadi resistennya di 98 dan 105. Oke, jadi untuk Friend kalau yang mau screenshot bisa di screenshot ya.
Kita lanjut lagi, di sini ada saham ADMG. ADMG hari ini ditutup di harga 222 ya, dengan persentase plus 2% ya, plus 2,78%. Dan bagi teman-teman yang memiliki saham ini, bisa diperhatikan untuk area support dan resisten yang akan saya carikan ya. Oke ya, jadi untuk DMG, memang ini short saja sih, kalau saya lihat. Ya, ini memang masih sideways kecil dulu. Kalau kita lihat yang akum ada YP, PD, dan NI, distribusi ada EP, SQ, dan CC untuk rata-rata harga di 219. Ya, sementara memang ADMG hari ini ditutup di area resisten yang dimana di harga 222, dan kalau memang besok ADMG ini berhasil membuat suatu rejection di area resisten, maka ADMG berpotensi untuk menuju ke area supportnya, yang dimana supportnya di harga 210 ya teman-teman ya. Jadi supportnya di harga 210. Tapi kalau memang besok ADMG menguat kembali ya, menembus area resistennya, maka ADMG akan berpotensi untuk naik lagi hingga menyentuh area resistennya di harga 234 ya. Setidaknya di harga 234 nanti teman-teman bisa take profit dulu ya. Ini short TP. Jadi untuk ADMG demikian, kita lanjut lagi. Di sini ada saham Soci. Soci ditutup di harga 204 ya, dengan persentase plus 0,99%. Kalau kita lihat yang akumulasi hari ini ada NI, BK, dan XA, distribusi ada YP, PD, dan KK ya. Untuk rata-rata harga di 205, dan memang sementara Soci masih bergerak sideways ya teman-teman ya. Sebentar. Oke, wait. Ya, jadi pergerakannya masih sideways. Coba saya bantu carikan dulu untuk area support dari saham Soci ini ya teman-teman ya. Supportnya sementara di 186 sih. Ini memang di area sideways-nya ya, di area sideways-nya. Dan untuk resisten yang telah ditembus di harga 194, dan sementara waktu kalau memang saham Soci ini bisa bertahan ya besok, kalau memangnya Soci ini bisa bertahan di atas 204 ya, harga close-nya tetap di harga 204 atau bahkan di atasnya, kemungkinan ya Soci akan naik lagi hingga menyentuh area 216 ya. Tapi yang perlu teman-teman ketahui yang memiliki saham Soci ya, yang memiliki saham Soci, kalau memang Soci harga closing-nya tetap di harga 200 ya, ini maka berpotensi untuk Soci lanjut naik lagi ya teman-teman ya. Jadi diperhatikan saja, selama Soci harga close-nya di atas 200 masih aman untuk dipegang ya. Masih aman, toh juga ini sudah membuat higher low ya, jadi bisa dipegang untuk Soci. Nanti lihat saja ya. Kalau memang harganya masih di atas 200, lihat saja nanti pasti Soci akan menyentuh area 216 ya teman-teman ya. Tapi sementara waktu memang sebelum menyentuh area 216 perlu ditembus dulu area 208 ini ya teman-teman ya. 208 ini perlu ditembus dulu, baru akan lanjut ke 216. Jadi untuk Soci demikian. Kita lanjut lagi. Di sini ada saham. Sebentar. Di sini ada saham MEDC ya teman-teman ya. MEDC. Oke, MNDC hari ini ditutup di harga 615 dengan persentase plus 0,82%. Kalau kita lihat yang akumulasi hari ini ada PD, FS, dan AH, distribusi ada aset, MG, dan BQ ya. Untuk rata-rata harga di 610, dan sementara waktu memang area supportnya tetap ya di 610, yang dimana memang hari ini membuat suatu rejection ya, di area support ya, penolakan penurunan harga. Dan kalau memang kalau kita lihat di sini MNDC sudah membuat higher low ya, jadi kalau teman-teman mau hold masih bisa sih. Kalau nanti umpamanya mau target take profit bisa di area resistennya ya, kurang lebih di sini, kurang lebih di 670 ya. Ini area resisten pertama, dan selanjutnya di 755 ya teman-teman ya. Oke, jadi ini 670 ini merupakan resisten yang cukup kuat juga ya, bisa diperhatikan. Kita lanjut lagi, di sini ada saham Buka.
Oke, teman-teman, untuk saham Buka ya, hari ini ditutup di harga 745. Seperti yang kita ketahui sendiri bahwa saham Buka sudah di bawah harga IPO-nya sendiri ya. Kalau kita lihat yang akum hari ini ada KZ, CS, dan DX, distribusi ada ZP, AZ, dan CP ya. Rata-rata harga di 732 ya. Nah, sementara itu memang hari ini Buka rebound kembali dengan persentase plus 7,19% di harga 745 ya, setelah beberapa kali penurunan yang cukup signifikan ya. Kalau kita lihat mulai dari 3 hari yang lalu kurang lebihnya sudah 15%-an ya turunnya ya, dan hari ini naik 7%. Kalau saya lihat ya, kalau memang besok banyak yang akumulasi, kalau saya lihat juga di sini foreign akumulasi, bandar juga akumulasi, stok aja juga sudah mulai ada golden crossing di area oversold. Ya kemungkinan besar besok bisa menyentuh lah at least di harga 775 ya, entah itu badan atau tiang besok yang terjadi saat closing. Tapi kemungkinan besar Buka bisa menyentuh area 775, dan kalau memang ditembus ya, Buka lanjut naik lagi hingga ke arah 815 ya. Tapi ini sudah membuat all time low sih pada tanggal 13 Oktober ya. Jadi untuk Buka bisa diperhatikan lagi ya. Tadi ada resistennya, tapi kalau untuk supportnya tetap ya, supportnya berada di ya kurang lebih di 695 ya teman-teman ya. Supportnya di 695. Oke. Jadi bisa diperhatikan lagi ya untuk Buka. Kita lanjut lagi, di sini ada saham TPP. TPP hari ini ditutup di harga 1.295 ya, dengan persentase plus 3,19%. Dan kalau kita lihat yang akumulasi hari ini ada DR, YU, dan CC, distribusi ada YP, OD, dan IF ya. Untuk rata-rata harga di 1.291. Dan memang ini arah tren atau PTPP ini masih bagus, dan juga closing sudah di atas SMA 90, 34, dan 21 ya. Kalau teman-teman perhatikan ya, bahwa PTPP ini sebenarnya harga closing hari ini sudah berada di area resisten ya teman-teman ya. Di 1.305 ini merupakan area resisten ya, kemungkinan kalau memang membuat suatu rejection ya, kalau membuat suatu penolakan harga, nanti bisa jadi PTPP itu lanjut turun lagi hingga ke area supportnya ya, kurang lebih di 1.220 ya, di area sini. Tapi kalau memang nanti mau terus ya, kalau memang nanti lanjut lagi naik ya, kemungkinan nanti next targetnya di sini ya teman-teman ya, di 1.370, dan selanjutnya di sini. Dan selanjutnya di 1.500 ya. Jadi untuk PTPP bisa diperhatikan lagi. Ya kalau yang mau screenshot bisa di screenshot ya. Mungkin untuk area support dan resistennya bisa di screenshot. Kita lanjut lagi, di sini ada saham ADHI. Ya, untuk AD hari ini ditutup di harga 1.180 dengan persentase plus 2,61%. Kalau kita lihat yang akum ada DR, YU, dan ada AK, PD, dan BK, distribusi ada AU, KK, dan LG ya. Untuk rata-rata harga di 1.186, dan memang untuk AD ini supportnya masih tetap ya berada di 1.140 ya. Kalau mau beli di support bisa, atau nanti beli buy on breakout di resistennya di 1.195 juga bisa ya. Jadi untuk AD resistennya sementara di 1.195, dan kalau memang ini ditembus, kemungkinan besar AD akan lanjut lagi naik ke harga 1.270 ya. Jadi untuk AD bisa diperhatikan lagi. Kita lanjut lagi, di sini ada saham BNLI. BNLI hari ini ditutup di harga 1.735 ya, dengan persentase plus 0,87%. Kalau kita lihat yang akum ada SQ, LG, dan EP, distribusi ada YP, KK, dan CC ya. Untuk rata-rata harga di 1.733 hari ini. Dan memang di sini foreign sudah rutin untuk melakukan distribusi. Bagi teman-teman yang memiliki saham BNLI atau Bank Permata Tbk, ini bisa diperhatikan untuk area support dan resistennya ya. Sementara waktu untuk area support terjauhnya berada di 1.660, dan untuk support terdekatnya berada di area 1.700 ya teman-teman ya. Ini juga titik psikologis, jadi bisa diperhatikan lagi. Itu untuk area supportnya ya. Jadi support pertama di 1.700 dan support kedua di 1.660. Dan untuk resistennya di 1.818 ya. Nanti bisa dikenalkan sendiri untuk angkanya. Dan resisten terdekat berada di sebentar. Resisten terdekatnya berada di 1.774 ya. Jadi kesimpulannya ya, kalau teman-teman semuanya masih rugi dari saham BNLI, nanti bisa tunggu saja. Kalau mau averaging down bisa di sekalian di area supportnya ya, di 1.660 atau 1.670 lah ya, di area sana nanti bisa di averaging down ya. Bisa di averaging down sekalian ya, kalau averaging down satu kali saja.
hantam nanti langsung kalau memang bisa rebound teman-teman bisa segera take profit ya. Ya, bisa segera take profit. Oke, tapi kalau harga masih di bawah 1775 ya nanti ya memang BNL masih berpotensi untuk lanjut turun lagi sih di 1670 ya. Kalau memang harga closing masih di bawah 1775 ya. Jadi untuk BNL bisa diperhatikan. Kita lanjut lagi di sini ada saham Agro. Agro hari ini ditutup di harga 1865 dengan persentase plus 0,81%. Kalau kita lihat yang akumulasi, ada DX, AK, dan BK, distribusi ada PD, YU, dan LG ya. Untuk rata-rata harga di 1860, dan memang di sini untuk Agro ya, memang foreign melakukan akumulasi cukup rutin ya di Agro. Dan sementara waktu memang Agro sudah menembus area support pentingnya, yang dimana area supportnya di 1980, ya 1980, tapi dikarenakan juga ini sudah ditembus dan teman-teman masih pegang ya, posisinya masih pegang, bisa diperhatikan bahwa ini juga merupakan area support ya, ini merupakan area support, tidak ada toleransi lagi ya. Kalau misalnya Agro harga close-nya sudah di bawah 1865 ya, kalau memang nanti Agro sudah di bawah sana atau di sinilah ya, ini batas toleransi kita ya di 1820. Kalau memang Agro lanjut turun lagi sudah tidak ada toleransi, teman-teman harus segera stop loss ya. Ini juga harga closing sudah di bawah EMA 90, 34 dan 21. Kalau teman-teman bisa perhatikan bahwa Agro masih berpotensi untuk lanjut turun lagi di harga 1400 ya. Kalau memang nanti 1820 ini ditembus ya. Jadi bisa diperhatikan untuk Agro. Kita lanjut lagi di sini ada saham ADRO. Agro hari ini ditutup di harga 1855 dengan persentase min 0,27%. Kalau kita lihat yang akumulasi hari ini ada ZP, YU, dan BK, distribusi ada AK, PD, dan YB ya. Untuk rata-rata harga di 1860 ya. Jadi untuk Agro bisa diperhatikan. Dan memang harga closing masih di atas 590, 34 dan 21. Namun untuk area supportnya masih tetap ya teman-teman ya. Area supportnya masih tetap di harga 1850. Dan untuk resistennya tetap berada di 1920 ya teman-teman ya. Jadi bisa diperhatikan, tapi ini sudah mendekati area support ya. Kalau memang ini supportnya ditembus ya, 1850 ini ditembus, kemungkinan besar nanti Agro lanjut turun lagi ya. Lanjut turun kurang lebihnya di 1785 ya, itu area supportnya. Tapi memang batubara sudah all time high ya, jadi bisa diperhatikan. Kalau mau beli yang penting dan perlu diperhatikan ya, kalau mau aman nanti bisa buy on breakout saja sih di 1920. Kalau ini breakout teman-teman bisa entry ya. Jadi untuk Agro demikian, kita lanjut lagi di sini ada saham Weton. Weton hari ini ditutup di harga 304 ya dengan persentase plus 3,40%. Jadi Weton sudah membuat higher low, harga closing sudah di atas EMA 90, 34 dan 21. Kalau kita lihat yang akum hari ini ada DR, YP dan PD, distribusi ada NI, EP dan TP ya. Untuk rata-rata harga di 304 dan memang sementara waktu ini Weton sudah mulai bergerak ya, beranjak naik. Untuk area supportnya di 294 dan untuk resistennya di 320 ya, sementara di area sana dulu. Jadi kalau semuanya teman-teman mau beli nanti bisa tunggu saja di 294 atau mau beli sekarang juga bisa karena juga sudah membuat higher low ya. Jadi untuk Weton diperhatikan lagi untuk support dan resisten. Mungkin yang mau screenshot bisa di screenshot. Oke, kita lanjut lagi di sini ada saham Kota. Kota hari ini ditutup di harga 162 ya, jadi memang Kota sudah mulai meningkat ya, semoga saja teman-teman bisa profit ya. Hari ini Kota ditutup di harga 162 dengan persentase min 0,61%. Kalau kita lihat yang akum ada IH, NI, dan AN, distribusi ada XC, HD, dan YP. Rata-rata harga di 161 dan ini memang Kota sudah mulai untuk mengusahakan untuk beranjak naik ya. Untuk area supportnya berada di 145 ya, jadi masih tetap ya, supportnya di 145 dan resistennya di 170 ya. Tapi ini sudah mulai adanya tanda-tanda pelemahan ya, ini bisa jadi ya bisa dilihat saja dari bentuk candlestick-nya lama-lama sudah mulai melemah ya, nggak volatil lagi. Ya kemungkinan besar teman-teman bisa take profit dulu lah, nanti bisa take profit dulu. Ya tapi perlu diperhatikan juga price action ya.
Bisa take profit dulu, nanti bisa beli lagi di 145 ya. Jadi untuk kota singkatnya seperti itu, tapi resisten dan supportnya masih tetap ya 170 dan 145. Jadi untuk kota ya semoga saja bisa ditembus sih. Kalau 170 ini ditembus nanti bakal rebound kembali. Oke. Kita lanjut lagi, di sini ada saham BPTN. BPTN hari ini ditutup di harga 1.705 ya dengan persentase plus 1,79%. Kalau kita lihat yang akum ada OD, ZP, dan PD, distri ada BK, RF, dan YP. Rata-rata harga di 1.708 dan memang harga closing sudah di atas EMA 90, 34, dan 21 ya teman-teman ya. Untuk BPTN sudah membuat higher low ya dan harganya sudah mulai beranjak naik. Dan untuk teman-teman bisa diperhatikan untuk area support dan resistannya ya. Kita coba cari dulu. Ya, kita coba cari dulu. Ya, supportnya resistannya di 1.860 ya. Dan juga sebenarnya hari ini ditutup di area resisten ya teman-teman ya. Resistennya di 1.705 ya atau 1.700 ya, ini memang sudah ditembus sih resistennya. Ya kalau memang ini bisa beranjak naik ya nanti next targetnya mungkin di sini teman-teman ya. Next targetnya sih di sini 1.735 ya, ini resisten terdekatnya ya. Jadi ya untuk BPTN segitu dulu ya. 1.735, tapi kalau teman-teman yang mau hold ya juga bisa sih, karena kan juga sudah membuat higher low ya. Ya semoga saja teman-teman bisa untung. Kita lanjut lagi, di sini ada saham NICL. NICL hari ini ditutup di harga 73 dengan persentase min 1,35%. Kalau kita lihat yang akum ada YP, SQ, dan DX, distribusi ada NI, AU, dan JC ya, rata-rata harga di 73, dan memang NICL ini sudah berada di area supportnya ya, closingnya di area support di harga 73, dan kalau memang besok bisa lanjut turun lagi atau bahkan lebih dalam, teman-teman bisa stop loss. Tapi kalau memang besok bisa rebound ya, harga closing masih di atas 73, teman-teman masih bisa hold ya. Jadi simpelnya seperti itu. Supportnya tetap di 73 dan untuk resistennya ya, sementara waktu kalau saya lihat ada beberapa resisten ya di sini. Untuk NICL resistennya ada di sini sih. 79 ya, itu untuk resistennya. Jadi bisa diperhatikan lagi untuk NICL. Kita lanjut lagi, di sini ada saham BGTG. BGTG hari ini ditutup di harga 171 ya dengan persentase plus 3,01%. Kalau kita lihat memang BGTG masih di bawah EMA 90, 34, dan 21. Namun stokastiknya juga sudah mulai golden crossing di area oversold ya. Tapi perlu diperhatikan bahwa foreign distribusi, bandar sudah melakukan distribusi secara rutin. Kalau kita lihat yang akum hari ini berdasarkan broker ya, ada YP, PD, dan SQ, distribusi ada AK, BK, dan AI ya. Rata-rata harga di 174. Jadi memang ini untuk area support dari BGTG berada di 168 ya. Ini merupakan area support. Dan untuk resistennya di 190 ya. Mungkin teman-teman kalau mau screenshot untuk memperhatikan support dan resisten yang berkelanjutan bisa di screenshot ya. Oke, kita lanjut lagi, di sini ada saham SHIP. Untuk SHIP hari ini ditutup di harga 970 dengan persentase plus 7,18%. Kalau kita lihat yang akumulasi, hari ini ada XL, ASET, dan DH, distribusi ada KK, IF, dan XA ya. Rata-rata harga di 915. Dan bisa diperhatikan bahwa untuk SHIP ini ya, kalau memang ya besok bisa terjadinya, sebentar ya, saya carikan dulu. Saya fokus dulu ya teman-teman ya. Saya bantu untuk cari area support dan resistennya dulu. Oke ya. Oke, jadi untuk SHIP ini sementara waktu untuk area supportnya berada di 890. Dan kalau memang besok SHIP ini tembus ya, harganya meledak, banyak yang akumulasi, hingga harga ditutup di atas 980, maka SHIP ini berpotensi untuk lanjut naik lagi hingga menuju ke harga 1.100 SHIP ini ya. Jadi bisa diperhatikan lagi bahwa resistennya berada di 980, dan kalau memang besok membuat suatu rejection ya, ya kemungkinan besar nanti harga akan jatuh lah kurang lebihnya di area sini ya, di 930 ya. Kalau yang mau screenshot bisa di screenshot sekarang untuk area support dan resistennya.
Kita lanjut lagi, di sini ada saham Oils. Untuk Oils hari ini ditutup di harga 296 dengan persentase min 2,63%. Kalau kita lihat yang akumulasi hari ini ada GR, EP, dan BQ, distribusi ada YP, TP, dan SQ ya. Untuk rata-rata harga di 299 dan memang ini Oil sudah membuat suatu harga all time low lah ya. All time low ya. Jadi ini Oil sudah berada di area terendahnya saat IPO ya. IPO-nya kan baru tanggal 6 September ya, dan hari ini ditutup di harga 296, kurang lebihnya harga terendah saat IPO tadi ya. Jadi bisa diperhatikan untuk Oil, kalau besok masih banyak yang melakukan distribusi, maka teman-teman bisa membuat satu konklusi ya, bahwa Oil ini sudah di bawah atau sudah harganya menyentuh paling terendah ya sejak IPO mulai dari tanggal 6 September 2021 ya. Jadi untuk supportnya tetap di 296 dan untuk resistennya di 320 ya untuk Oils. Tapi sudah beberapa kali turun sih untuk Oils ya. Semoga saja besok bisa rebound. Kita lanjut lagi, di sini ada saham Pegas. Pegas hari ini ditutup di harga 1.525 dengan persentase plus 1,67% ya. Kalau kita lihat di sini bahwa bandar dan foreign melakukan akumulasi cukup rutin ya, mulai dari tanggal 27 September hingga kurang lebihnya hari ini ya, tanggal 14 Oktober. Hari ini yang akumulasi ada BK, AK, dan AT, distribusi ada YP, IF, dan NI ya. Rata-rata harga di 1.532, jadi memang pihak asing sudah mengincar saham-saham LQ45, Blue Chip, dan lain-lainnya ya. Jadi IHSG sendiri hari ini menguat ya, teman-teman tahu sendiri. Untuk Pegas, teman-teman yang mau beli bisa beli di breakout saja ya. Kalau saran saya sih bisa beli di breakout ya. Karena ini trennya masih naik lagi sih kalau Pegas ya. Tapi kalau teman-teman mau beli di support juga bisa di harga 1.475 ini merupakan area support ya. 1.475 ini merupakan area support dan untuk resistennya di 1.540. Kalau memang 1.540 ini ditembus ya, area resisten ini ditembus atau yang kita ketahui dengan sebutan breakout, nanti kemungkinan besar Pegas lanjut naik lagi hingga menuju next resistennya berada di 1.630 ya. Jadi untuk Pegas bisa diperhatikan, kalau memang mau beli di breakout bisa tunggu saja di 1.540, beli di support di 1.475 ya, itu merupakan area supportnya. Jadi mungkin sekian dulu dari pembahasan saya mengenai saham-saham yang telah teman-teman ajukan di grup Telegram. Dan bagi teman-teman yang belum join di grup Telegram saya, bisa segera join di grup Telegram saya. Link sudah saya sediakan di kolom deskripsi di bawah ya. Kalau memang video ini bermanfaat, bisa klik tombol like-nya dan jangan lupa untuk subscribe channel ini. Terima kasih, saya Mercang dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Goodbye.